Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Salam. Shalom. Syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah online GKJ Demak Ijo. Minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah pertama sekaligus mengingat dan menghayati hari ulang tahun ke-90 Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Bacaan sabda terambil dari Injil Markus 1 ayat 9-15 dengan tema berpengharapan dalam perjanjian Allah. Adapun ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto STH MIN. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah mempersiapkan ibadah Minggu Prapaskah pertama pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2, Indahnya Saat Yang Teduh. Shalom. Shalom. Para pendengar dimanapun sudah berada dan jemaat terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama dan hari ulang tahun ke-90 Sinode GKJ, dan mari kita bersama-sama memasuki suasana ibadah. Di dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Setelah duduk kembali. Jemaat yang terkasih, janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Marilah kita terus beriman dan setia kepada kasih perjanjiannya dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 34 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan perintah Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 25 ayat yang ke-10 yang demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan untuk senantiasa berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan Allah. Namun pada kenyataannya, seringkali kita tidak mampu untuk hidup dalam kasih setia perjanjian dan perintah-perintahnya. Oleh karena itu, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihinilah kami karena belum mampu hidup berpegang pada kasih setia, perjanjian dan peringatan-Mu. Kami masih hidup dalam keinginan dan kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Para pendengar dan jemaat terkasih, setiap kita yang menyadari kesalahan kita dan mohon ampun kepada Tuhan,
Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan saat ini kita menerima berita anugerah itu dari surat Petrus yang kedua pasal 3 ayat yang ke-9 yang demikian sabda Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih dan para pendengar, marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerahnya yang dinyatakan bagi kita dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 372 bait yang pertama dan ketiga, Inginkah kau ikut Tuhan? Silakan duduk kembali. Mari kita mohon berkat Tuhan sebelum kita menerima berkat melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami bersama-sama akan menerima berkat-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Tuhan tolong kami agar kami juga dimampukan untuk mengerti dari setiap bagian firman-Mu. Bahkan kami juga dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, mampukan kami semua. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Para pendengar yang terkasih dan jemaat Tuhan, kita akan bersama mendengarkan bagian sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15, saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15 yang demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sudah itu roh memimpin dia ke padang gurun,
Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Para pendengar dan jemaat terkasih, bagian sabda Tuhan yang telah saya bacakan tadi diberi tema berpengharapan dalam perjanjian Allah. Berpengharapan dalam perjanjian Allah. Dalam kehidupan kita tidak jarang kita sering salah menentukan pilihan. Misalnya menentukan pacar, menentukan jodoh, menentukan pekerjaan, mungkin juga rumah, motor, mobil, atau sebagainya. Dan kadang-kadang kita sering mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita, kekuatan kita, hal-hal yang berharga, bahkan mungkin kekayaan. Tetapi ternyata tidak bisa diandalkan, tidak bisa diharapkan. Nah, lantas apa yang bisa kita harapkan agar kemudian dalam setiap pilihan keputusan hidup kita, apalagi dalam perjalanan hidup kita berhasil? Nah, kita akan belajar bersama melalui bacaan kita Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Dalam bacaan ini kita diajak bersama untuk melihat bagaimana Allah yang telah menubuatkan Mesias dan digenapinya dalam peristiwa-peristiwa bacaan ini. Di ayat 9 sampai dengan 11, Yesus menggenapi tentang Mesias itu, dia dibaptis. Kemudian di ayat 12 sampai 13, Yesus menggenapi, dia menghadapi pencobaan, godaan iblis, dan dia selalu menjawab dengan ada tertulis, sehingga iblis bisa dikalahkan. Di ayat 14 sampai 15, Yesus memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi dunia, agar dunia diselamatkan. Nah, dalam kehidupan kita diajak untuk melihat bahwa pengharapan hidup kita itu sesuatu yang pasti dan memberikan harapan. Bukan di tengah jalan kemudian kita menghadapi kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Kristus hadir untuk memberikan harapan kepada dunia, kepada manusia, melalui janji Allah kepada manusia. Dalam hidup kita sesungguhnya kita diingatkan untuk senantiasa hanya berharap kepada Dia, karena Dia yang telah menjanjikan setia melalui karya penyelamatannya. Dari bacaan tadi kita diajak untuk kemudian menghayati bagaimana agar kita senantiasa berpengharapan kepada janji keselamatannya. Saya mencatat ada dua hal penting yang perlu kita catat dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah taatlah pada firman Allah. Yesus memberikan teladan yang indah ketika dia menghadapi pencobaan di padang gurun. 3 pencobaan yang dihadapi itu semua bisa dikalahkan melalui ada tertulis. Artinya dalam kehidupan kita, firman Tuhan menyediakan jawaban atas setiap pergumulan yang kita hadapi, sesulit seberat apapun. Tidak jarang kita sering tergoda untuk mudah menyerah ketika kita menghadapi tekanan kehidupan, ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita menghadapi kekecewaan. Tetapi sesungguhnya kita harus melihat janji Allah yang memberikan keselamatan kepada kita dalam Yesus Kristus, melalui firman yang senantiasa memberikan kita hidup. Karena sungguhnya firman itu firman yang hidup,
yang hidup bersama dengan kita setiap saat, yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa berefleksi dalam pengalaman hidup masing-masing, bagaimana firman itu menolong kita dari setiap aspek kehidupan. Pengalaman perjalanan hidup dan pelayanan saya selalu menemukan firman Tuhan yang membantu kita untuk bisa menemukan, mengatasi masalah, bahkan kemudian menjawab pergumulan-pergumulan berat. Hanya masalahnya apakah kita cukup kuat untuk senantiasa menghadirkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, yang kadang membutuhkan proses untuk bisa melihat bukti dari janji-janji karya pengharapan Allah dalam kehidupan kita. Firman yang hidup itu seharusnya senantiasa menjadi pegangan pedoman hidup kita, bahkan terbukti mengalahkan iblis dalam kehidupan. Yang kedua, kita dipanggil untuk hidup memberitakan Injil. Hidup memberitakan Injil itu tidak selalu kemudian memenangkan jiwa-jiwa, tapi bagaimana kemudian mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Di era sekarang ini betapa ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan dalam hidup kita. Tidak selalu ukurannya orang yang miskin, orang yang kekurangan, tapi bisa jadi bentuk-bentuk pertolongan kita, bantuan kita dalam bentuk yang tidak material. Sekarang kita menghadapi banyak pergumulan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak masalah yang kita hadapi, tetapi berita Injil yang telah kita terima, karya pembebasannya itu, cinta kasihnya itu, yang seharusnya senantiasa kita wartakan dalam setiap bagian kehidupan kita. Sinode GKJ dalam ulang tahunnya ke-90 tidak lupa untuk juga peduli saudara kita yang terkena bencana. Dan kita bersama bergerak untuk mengumpulkan dana membantu saudara kita yang terkena bencana, seberapapun yang terkumpul. Tapi paling tidak itu bagian dari wujud kasih kita kepada sesama kita dimanapun mereka berada, tanpa memandang latar belakang mereka. Dan sesungguhnya kasih Kristus yang seperti itu yang senantiasa harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa bernegara. Pemerintah negara kita membutuhkan dukungan kita semua dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, melalui kita berjuang untuk mentaati protokol kesehatan yang ada. Sekarang ini kita sedang getol untuk mengupayakan 5M, melalui memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, menjaga jarak minimal 2 meter, kemudian kita menjauhi kerumunan, membatasi interaksi dan mobilisasi dalam kehidupan kita. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Kalau harus keluar rumah, maka kita harus menjaga dengan protokol kesehatan yang disiplin. Di samping juga kemudian kita mendukung upaya pemerintah melalui vaksinasi yang sekarang sudah berjalan. Semoga Tuhan memberkati, sehingga melalui upaya-upaya itu kita segera terbebas dari virus corona dan kembali hidup normal. Upaya-upaya yang lain oleh pemerintah melalui pemulihan ekonomi menjadi bagian yang terus memanggil setiap kita untuk berkontribusi. Terlebih di masa kita masuki masa Prapaskah ini, betapa kita diingatkan kembali bahwa hidup kita apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjuang untuk kemudian melihat kembali hidup kita ini, agar kemudian kita bisa berefleksi, kita bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa bisa melihat sesungguhnya pengharapan oleh janji keselamatannya itu diberikan kepada semua orang melalui kesaksian dan hidup kita. Sumber kehidupan itu bukan kekuatan, kemampuan, kekayaan, kemuliaan, relasi kita, tetapi sumber kehidupan itu adalah Yesus yang menjadi jalan kita menerima keselamatan yang dijanjikan Allah, sehingga kita mempunyai pengharapan. Teruslah berpadanya. Selamat masuki Minggu Prapaskah pertama. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita.
Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan dan meneguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih, kita akan menyatukan hati, kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami melimpah dengan syukur atas anugerah dan berkat-Mu. Terlebih bagi gereja-gereja GKJ yang memperingati hari ulang tahun Sinode GKJ ke-90. Persekutuan, kebersamaan yang kami jalin, yang sungguh kami rasakan Tuhan senantiasa menolong memampukan melalui pelayanan gereja-gereja GKJ di seluruh tanah Jawa. Bapak berkati agar melalui setiap pelayanan yang dilakukan, kami semakin dimampukan untuk mengambil bagian di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia, mewartakan kasih-Mu. Bapak juga berkenan memberkati untuk pemerintahan negara kami di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Upaya untuk segera terbebas dari virus corona, Tuhan berkati melalui berbagai upaya, baik protokol kesehatan yang diterapkan dengan disiplin, maupun pembatasan kegiatan masyarakat, demikian juga vaksinasi yang terus diupayakan agar segera dapat menyentuh seluruh anggota masyarakat, sehingga kami dapat segera mendapatkan kekebalan dan kami segera terbebas dari virus corona. Pemerintah di dalam upaya untuk pemulihan ekonomi negara kami, Bapak juga berkati, demikian juga berbagai pergumulan terkait dengan masalah politik, terkait dengan masalah sakit penyakit, berbagai tindak kejahatan dan pergumulan yang lainnya. Bapak berkati. Bapak berkati juga lembaga-lembaga yang ada, yang terus mengambil bagian di dalam upaya untuk mengupayakan kehidupan sejahtera bagi bangsa negara kami. Bapa kiranya berkati gereja Tuhan di seluruh bumi yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Sungguh kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan. Kiranya Engkau memampukan pemimpin gereja untuk bersama-sama dengan majelis gereja mengambil bagian bukan saja dalam kehidupan berbangsa bernegara di tengah masyarakat juga, namun juga dalam membina, membekali, melayani jemaat Tuhan agar senantiasa dikuatkan di tengah pergumulan kehidupan sekarang ini. Bapa, kiranya Engkau juga berkenan memberkati untuk saudara kami yang berada sakit, yang dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya. Bapa, kiranya sertai dan berkati upaya yang dilakukan menjadi jalan berkat sehingga dapat menerima anugerah-Mu sembuh dari sakit yang diderita. Demikian juga keluarga yang mendampingi anak-anak kami yang sedang berjuang untuk meraih masa depan mereka dalam studi mereka. Bapa berkenan memberkati, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, kepandian, kesehatan yang prima agar mereka berhasil. Anak-anak kami yang telah menyelesaikan studinya menjadi pekerjaan, Bapa berkenan membuka jalan agar mereka dapat segera bekerja, menerima anugerah dan berkat-Mu. Berkat-Mu juga Tuhan untuk para adiuswo di tengah-tengah berbagai kondisi yang semakin terbatas. Kami yakin Engkau senantiasa memberikan kekuatan, semangat hidup untuk terus mengandalkan Engkau di tengah-tengah pergumulan hidup sekarang ini. Bapa, demikianlah permohonan kami, kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini, dan mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Semuanya kami menyerahkan di dalam naungan kasih dan berkat-Mu saja, dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita.
Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang didasarkan pada sabdanya yang terambil dari Mazmur 86 ayat ke-12 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, pada hari ini akan dilayangkan 2 jenis persembahan, yaitu persembahan mingguan dan persembahan khusus hari ulang tahun Sinode GKJ yang akan dipergunakan untuk pelayanan di lingkup Sinode GKJ. Adapun persembahan dapat diaturkan di gereja di kotak yang telah disediakan dengan mencantumkan jenis persembahan atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait 1. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita bawa persembahan ini dalam doa dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terlebih untuk perlindungan dan berkat-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami haturkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan dan memberkati persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan di gereja-Mu ini. Majelis yang mengelola persembahan ini kiranya Tuhan beri hikmat agar mampu mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Ampunkan akan dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan ke dalam satu nama yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dalam sukacita dengan mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu digenapi. Rancangannya selalu baik dan indah bagi manusia. Kini kita diutus untuk senantiasa setia kepada Tuhan Allah Sang Penyelamat, setia pada pasangan, keluarga, pekerjaan, gereja, pelayanan dan juga setia mewartakan kasih Allah kepada seluruh ciptaan. Marilah menyanyikan nyanyian penutup dari KJ 165 bait 1 dan 2, Janji yang Manis. Jiwaku, walau
Terima kasih dan para pendengar di mana sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan kehidupan dengan hidup berpengharapan pada sumber kehidupan. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah memberi keselamatan, oleh pimpinan Roh Kudus, saudara dimampukan senantiasa berharap pada janji keselamatannya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan dengan hidup saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan pujian Di Jalanku Ku Diiring dari Kidung Jemaat 408 bait 1. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan, salam sehat. Tuhan memberkati.